Yang berikutnya, ya, tentang tafsir ayat ini. Di dalam tafsir Al-Imam Tabari menukil tafsir Ibnu Zaid mengatakan isi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berlepas dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Jadi ada dua. Ya, dikatakan wa ma'ana minal musyrikin. Ini mengandung dua makna. Yaitu yang pertama berlepas dari kesyirikan itu sendiri dan berlepas dari orang-orang musyrik. Paham ya? Konsisten dua ini, makna ini. Dari kata-kata wa ma'ana minal musyrikin. Ya. Kemudian ya ikhwah, ayat ini Allah mengatakan kul hadhihi sabil. Katakanlah ini jalanku. Artinya apa? Dikatakan di dalam tafsir Tabari ai sunnati wa manhaji. Ini merupakan sunnahku dan metodeku. Metode dalam berdakwah. Artinya kita ditekankan pertama kali bicara dakwah dalam tauhid. Bisa dakwah yaitu hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Ini dakwah pertama kita. Dan ini yang harusnya ditunaikan setiap orang kepada keluarganya. Dilakukan sama siapa? Luqman ngasih contoh enggak? Ngasih contoh. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka adzulmun adzim. Luqman mengatakan ini kepada anaknya, ada di dalam surat Luqman ayat 13. Luqman ngajarin anaknya pertama kali, wahai anakku, janganlah engkau menyebutkan Allah, sesungguhnya syirik kedzaliman yang sangat besar. Tauhid bukan? Banget. Pertama kali. Makanya sering kita dalam konsep pendidikan keluarga selalu ngadepin rasa capek. Tahu capek? Karena salah arah dan salah cara. Yang kita dakwahin ke keluarga kita, yang penting bisa sholat dulu atau ngaji. Ini konsep yang secara umum menyebar luar biasa sekarang itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal ketika konsep ini berjalan, maka kaum muslimin di Indonesia banyak yang awam. Dan awamnya nggak hilang lagi. Nah, mereka tetap jatuh ke dalam kesalahan. Dan mereka ngadepin hidupnya nggak hilang capeknya. Capek dalam sebuah ketidaktahuan. Paham di sini? Karena salah cara. Coba kalau mereka pertama kali dakwah dengan tauhid, maka mereka nggak akan pernah capek nyuruh anaknya buat sholat sama ngaji. Karena anaknya mengerti tanggung jawab bahwa kalau urusan mereka sama Allah berantakan, otomatis mereka juga berantakan hidupnya. Dari kecil anak sudah ngerti. Berarti kalau saya mau apa-apa saya nggak bisa dapat. Kenapa? Karena Allah nggak senang sama saya, karena saya nggak ibadah sama Allah. Ini tertanam dari mana? Dari konsep tauhid ya. Konsep tauhid yang ngajarin perkara ini. Makanya kenapa Rasulullah SAW berdakwah pertama kali bicara masalah tauhid. Pertanyaannya, ada sebuah statement mengatakan seperti ini. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun ya dengan tauhid di Mekah. Betul nggak? Kemudian setelah itu di Madinah baru Rasulullah mendakwahin yang lainnya. Mendakwahin syariat. Ini betul apa salah? Betul atau salah? Hah? Yakin betul? Nanti kita bahas. Kita lanjutkan lagi. Al-Imam Tabari menjelaskan, ya, dikatakan kul, tafsirnya dalam Tabari dikatakan kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ini, yakni ad-da'wah allati ad'u ilaiha, yaitu dakwah yang aku menyeru kepadanya, wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan yang aku di atasnya, minad du'a ila tauhid wal ikhlas wal ibadah lahu dunal alihati wal authan, yaitu berupa menyeru kepada tauhid. Jadi dakwah pertama itu ada dua sebenarnya. Dan juga apa? Kepada keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala, patung-patung. Jadi tafsiran ayat qul hadhihi sabili ad'u ilallahi, ya. Kemudian ana ala basiratin ana
wa manittaba'ani. Itu artinya apa? Katakanlah sesungguhnya ini jalanku, metodeku, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan keikhlasan. Nah, kemudian ada lagi dalam tafsiran Al-Imam Tabari mentafsirkan yang lainnya, kul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalanku sebagaimana Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya berdakwalah sebagaimana engkau melihat aku berdakwah. Berdakwah pertama kali adalah apa? Ud'u ilallah, yaitu berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mengikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Metode dakwah Rasulullah pertama kali tauhid. Nah, statement yang mengatakan bahwa seseorang, ya, yang mengatakan ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah hanya dengan tauhid, di Madinah selalu kemudian berdakwah dengan syariat-syariat yang lainnya selain tauhid, maka ini merupakan perkataan yang salah. Ya. Salahnya di mana? Ada yang tahu? Salahnya bahwa Rasulullah SAW di Madinah masih berdakwah dengan tauhid, ditambah dengan syariat yang lainnya. Jelas? Dakwahnya Rasulullah di Madinah dengan tauhid gak hilang. Kalau orang mengatakan dakwah Rasulullah hanya di Mekah dengan tauhid, ini salah besar. Karena Rasulullah di Madinah berdakwah dengan tauhid. Banyak enggak orang-orang yang kemudian baru masuk Islam di Madinah? Banyak. Orang-orang Ansar banyak, ya ikhwah. Maka kemudian Rasulullah juga masih berdakwah dengan tauhid. Ini yang terjadi. Kemudian zaman sekarang orang justru berdakwah bukan karena Allah Azza wa Jalla, tetapi berdakwah karena dirinya dan juga karena kepentingan kelompoknya. Ini yang menjadikan seseorang mereka itu dakwah dengan dakwah yang salah. Karena untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dakwah itu harus di atas ilmu yang disebut dengan ala basirah. Yang disebut basirah ini adalah dibangun atas ilmu dan keyakinan. Pengertian basirah ada dua. Ilmu disertai dengan keyakinan. Keyakinan orang yang berdakwah dan keyakinan orang-orang yang kemudian disampaikan kepadanya. Ya, ini yang disebut dengan basirah. Kemudian dikatakan ana wa manittaba'ani. Ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Makanya dikatakan aku dan orang-orang yang mengikutku. Siapa pengikut Rasulullah pertama? Para sahabat. Ya. Abdullah bin Abbas sampai mengatakan di dalam tafsir Baghawi dinukilkan, yakni ashaban Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayah. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang terbaik dan di atas hidayah yang paling membatasi dirinya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara hidup mereka, apa yang Rasulullah lakukan sampai Rasulullah lewat jalan mana, bagaimana jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berhenti di sini, semua dilakuin sama mereka. Itu cara mereka ngikutin Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang kita masih ada inovasi. Tahu inovasi? Ya, alias dibuat ya, sesuatu yang kayak orang melakukan banyak hal yang dimasuk-masukin. Loh, kan kalau gini tambah bagus, kalau gini tambah bagus. Akhirnya agama jadi hancur dan hancur. Selalu dalilnya apa? Tambah baik. Kalau statement kita dalam agama seperti itu, berarti kita ngerasa Rasulullah belum menyampaikan agama ini dengan sempurna. Betul? Ini realita yang terjadi. Dan ini yang gak banyak dipahami oleh orang. Karena mereka berpikir ya kayak dunia. Semakin berinovasi, maka semakin indah. Mereka memasukkan statement ini ke dalam agama. Ya, kalau orang hidup kayak zaman dulu, maka pada dasarnya mereka hidup pada zaman primitif. Na'udzubillah min dzalik. Kebayang antum? Logika manusia ketika dimasukkan dalam perkara agama, maka mereka semua akan hancur. Kemudian
Ya ikhwah, dalil yang kedua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan kepada seorang sahabat yang disebut dengan Mu'adz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. Perhatikan kata-kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila ayyi wahidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah ya fa inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Ya ikhwah, Nabi SAW memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dan ingat pada waktu itu Yaman sedang ada 2 agama. Apa itu? Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bilang Yahudi dan Nasara. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menyuruh berdakwah pertama yaitu syahadat la ilaha illallah. Jelas? Di riwayat yang lain ila ayyu wahidullah. Nanti ada syubhat dan kemudian ini sebagai bantahannya. Yaitu untuk mentauhidkan Allah. Paham ya? Rasulullah memberikan isyarat kepada Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan hendaklah engkau berdakwah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah yang dimaksud apa? Syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaatimu, maka katakanlah Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka mentaatimu, maka katakanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Kalau mereka mentaatimu, maka hati-hati terhadap harta mereka. Ya, yang apa? Harta yang mereka menjadi harta pilihan. Tahu maksudnya pilihan? Karaim, harta yang mereka senangi. Jangan sembarangan ngambil harta yang mereka senangi. Padahal Allah mewajibkan zakat kan? Maka Rasulullah mengatakan hati-hati doa orang yang terdolimi. Karena kalau orang mengambil harta zakat sembarangan, kemudian orangnya nggak ridho, mereka terdolimi nggak? Terdolimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab antara orang yang terdolimi dengan Allah Azza wa Jalla. Doanya mustajab. Ini akhir hadis. Dari sini, ya, ini menunjukkan yang pertama bahwa dakwah pertama kali adalah dakwah tauhid. Karena disebutkan apa? Ila ayyuwahidullah, untuk mentauhidkan Allah. Rasulullah memberikan isyarat hanya mengatakan apa? Mentauhidkan Allah. Ya. Dari sini para ulama berdalil ini menunjukkan tauhid adalah awal wajib alal mukallaf. Tauhid adalah yang wajib bagi orang yang dibebani aturan. Pertama kali, makanya kadang-kadang kita ngadepin orang mu'alaf itu lucu. Pertama apa? Langsung diajarin sholat. Diajarin kok harus wajib ini. Kaget mereka, jantungan ya ikhwah. Islam ternyata aturannya 1001. Lah kalau nggak ngerjain gimana? Kafir, keluar. Enak banget ngomongnya. Kalau sudah kayak gini kira-kira gimana? Orang bisa nggak masuk Islam dengan gampang? Lama-lama buyar putar balik. Ya, karena caranya salah. Pertama kali harusnya diajar dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang nggak banyak di dalam mu'alaf center. Orang hanya mengajarkan pertama kali langsung sholat. Pertanyaannya, ketika Mu'adz bin Jabal disuruh ngajarin kepada mereka masalah tauhid, ya, kira-kira Mu'adz ngajarin sholat nggak barengan dengan itu? Apa cuma tauhid tok? Diajarin hanya tauhid tok dan nggak diajarin sholat. Paham di sini? Jadi waktu Rasulullah ngutus Mu'adz bin Jabal disuruh hanya ngajarin tauhid tok, sampai mereka praktek dulu. Ini metode Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz.
Kalau sudah praktek tentang tauhid, mereka yakin sama Allah, mereka penting ibadahnya karena Allah, diajarin keikhlasan sama Mu'adz bin Jabal, dan mereka sampai praktek baru bicara masalah sholat. Apakah kemudian langsung keluar zakat? Enggak. Habis sholatnya benar, mereka praktek sholat dengan baik, berjamaah, baru bicara masalah zakat. Jadi dakwahnya enggak langsung paketan. Alias 3 jadi 1. Enggak ya ikhwah, tapi satu-satu. Jadi awal dakwah Mu'adz ke orang Yaman, mereka enggak langsung sholat. Ini yang harus difahami dengan baik. Loh Ustaz, kan wajib sholat. Iya, tapi Rasulullah nyuruh dulu ngajarin tauhid dulu. Karena berapa banyak orang-orang yang sholat, tapi mereka masih syirik berjalan bersamaan. Iya apa enggak? Sholat iya, syirik iya. Sholat iya, tapi masih yakin bahwa yang ngasih rizki adalah bosnya. Nanti kalau keluar dari perusahaan gara-gara nggak bisa jalanin agama Islam, maka kemudian dia makan apa? Berarti ini orang masih punya tauhid apa enggak? Punya tauhid enggak di sini? Enggak punya. Berapa banyak terjadi seperti ini? Akhirnya keluar statement apa? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kenapa keluar statement ini? Karena seseorang, mereka tidak yakin sama Allah. Mereka nggak bertauhid sama sekali. Maka keluar kata-kata ini ya. Wah. Kemudian, dan ini juga bantahan bagi orang-orang yang disebut dengan Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan bahwa kewajiban yang pertama adalah nazar, yaitu pengamatan secara akal untuk menetapkan adanya penciptaan Allah. Kewajiban pertama kali memahami adalah tauhid rububiyah, meyakini Allah ngatur, Allah gini, dan lain sebagainya. Paham? Bukan tauhid uluhiyah yang disebut dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian hadis ini juga di sisi lain menunjukkan ya kemuliaan Mu'adz bin Jabal. Karena tahu nggak berapa orang yang diutus ke Yaman? Ada yang tahu? Berapa orang Rasulullah mengutus orang Yaman? 2 tok. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Satunya lagi siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Kedua tempat yang berbeda. Padahal Yaman kecil apa gede? Gede. Tapi diutus satu Yaman yang gede, diutus sama Rasulullah cuma 2 sahabat. Dan antum tahu bahwa Mu'adz bin Jabal itu berada di Yaman sampai di zamannya Abu Bakar As-Siddiq baru balik ke Madinah. Sampai Rasulullah sudah meninggal. Disuruh sama Rasulullah berdakwah, maka berdakwah terus-menerus di Yaman sama Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan bahwa keilmuan Mu'adz bin Jabal dengan keilmuan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ya tidak memperbanyak mengutus orang buat berdakwah, tapi hanya 2 orang dengan ilmu yang mumpuni. Menunjukkan apa? Dakwah itu sangat butuh dengan ilmu, bukan pakai jumlah orang. Ayo sebarin sebanyak-banyaknya supaya Islam menjadi tersebar. Yang ada banyak orang awam, ya, cuman sekedar ngucapin syahadat tapi nggak tahu harus ngapain. Ini realita yang terjadi. Ya. Bahkan ini juga bantahan terhadap orang-orang Syiah, ya, yang berkembang di Yaman, yang dimana mereka mengkafirkan sahabat. Padahal kalau bukan karena jalannya Mu'adz bin Jabal, mereka nggak bakal mengenal Islam. Mereka mengkafirkan sahabat. Dari mana mereka tahu Islam? Sedangkan yang diutus sama Rasulullah cuma ada 2, Mu'adz bin Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian para ulama berselisih tentang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriyah, yaitu pada waktu Fathul Mekah. Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriyah, yaitu ketika balik dari perang Tabuk. Ada yang mengatakan juga tahun 10 Hijriyah. Ya,
Tapi yang jelas bahwa Mu'adz bin Jabal kembali ke kota Madinah setelah Rasulullah meninggal pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu balik lagi Mu'adz pergi ke Syam dan meninggal di Syam. Ya. Dan hadis ini menunjukkan kaidah dakwah. Ya ikhwah, ada 3 kaidah dalam perkara dakwah. 3 ini tulis baik-baik. 1. Ya, kita harus pahami bahwa Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal akan didatangi ya oleh Mu'adz ahlul kitab berupa Yahudi dan Nasrani yang paling banyak. Ya, ini mengisyaratkan bahwa Mu'adz harus bersiap-siap dialog dengan Yahudi dan Nasrani dengan keyakinan mereka yang lama untuk mempersiapkan hujjah. Maka orang yang berdakwah harus tahu ilmu tentang hujjah. Jelas? Paham di sini? Makanya Rasulullah dikatakan innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Artinya apa? Persiapkan ilmumu untuk berbicara kepada ahlil kitab. Karena ahli kitab ini punya keyakinan yang awal enggak? Punya dasar awal. Bahkan Mu'adz bin Jabal bakal ngadepin para ahli ilmunya ahli kitab enggak? Jelas. Dia akan menghadapi para ulama ahli kitab. Berarti harus persiapan bagaimana memasukkan pemahaman kepada ahli kitab. Kalau orang enggak berilmu, maka mereka akan gelagapan dan bahkan bisa kena syubhatnya. Justru malah jadi Yahudi atau Nasrani masuk ke mereka. Jelas ya? Yang kedua, hadis ini menunjukkan makna la ilaha illallah adalah tauhid. Dan ini membantah orang-orang yang mengatakan makna la ilaha illallah tiada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Betul enggak? Kan ada yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tiada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Ini perkara yang salah karena Rasulullah SAW di riwayat yang lain mengatakan hendaklah engkau mendakwahi mereka tentang tauhid kepada Allah. Apa pengertian tauhid? Ditafsirkan di hadis yang lain mengatakan dengan berdakwah la ilaha illallah. Jelas kan? Berarti kata-kata tauhid adalah la ilaha illallah. Ini yang dimaksud. Ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakui bahwa pencipta adalah Allah. Betul apa enggak? Iya. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah tiada pencipta kecuali Allah, orang kafir Quraisy ngakuin enggak? Ngakuin. Berarti kalau gitu mereka enggak syirik dong. Kalau arti la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Enggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. La ikhtira'a illallah. Ya. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal diutus berapa orang? Sendiri. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang disebut dengan apa? Khobar ahad. Paham ya? Ada enggak orang-orang yang mengingkari khobar ahad? Ada. Siapa kelompok di antaranya? Hah? Siapa namanya? Antum tahu sendirilah. Di Indonesia ada yang sempat dibubarin. Betul enggak? Nah, ini menunjukkan bahwa khabar ahad dalam perkara akidah bisa diterima dan diamalkan. Karena Rasulullah mengutus dan ngasih tahu hanya Mu'adz bin Jabal, satu orang. Ya, berarti hadis ini didengar kepada siapa? Diriwayatkan oleh siapa? Tunggal. Siapa? Mu'adz bin Jabal secara langsung. Ya. Dan Rasulullah SAW nggak ngutus berapa? Nggak ngutus 10. Total ngutus ke Yaman cuma 2 orang. Berarti masuk ke dalam perkara apa? Khobar ahad, bukan mutawatir. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya. Dalam hadis yang dalil yang dinukil oleh penulis adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan dari Sahal ibn Sa'ad
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar mengatakan la'utiyan narayah ghadan rajulun ya yuhibbullaha wa rasulah. Besok aku akan ngasih bendera komando perang kepada orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Betul? Ya. Kemudian wa yaftahullah ala yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan disebabkan siapa? Kedua tangannya. Ini kata Rasulullah SAW. Fabatan nasu ya yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semalam suntuk itu para sahabat membincangkan siapa yang bakal dikasih benderanya. Penasaran, dicintai Allah dan Rasulnya, dari sebab tangannya Allah memberikan kemenangan. Subhanallah. 3 hal langsung kan. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, falamma asbahu, semalaman orang penasaran. Pagi harinya, ya, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyutaha. Ya, semalam akhirnya paginya mereka semua mendatangi Nabi SAW berharap mereka yang dikasih. Apa kata Rasulullah? Aina Aliyun ibnu Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Akhirnya apa? Huwa yashtaki ainah. Sesungguhnya dia mengeluh matanya. Kenapa? Sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian mereka mengutus orang untuk memanggilnya, dan datanglah Ali bin Abi Thalib. Setelah datang, fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meludahi kedua matanya sambil mendoakannya. Ya, fabaraka ka'an lam yakun bihi wajh. Maka bara'a ini sembuh. Ya, seakan-akan kayak orang enggak sakit, sama sekali. Hilang total sakit matanya tadi. Setelah itu ya fa'atahu rayah, maka Rasulullah memberikannya bendera sambil mengatakan apa? Unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulun wahid khairul laka min umrin na'am. Kemudian wayadukuna wayahudun, ay yahudun, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya unfut al-risik, artinya apa? Melangkah ke depan dengan tenang sampai engkau sampai di tempat mereka, kemudian ajak mereka kepada Islam. Setelah itu apa? Dan sampaikan kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sesungguhnya seseorang mendapat hidayah disebabkan karena engkau lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Jelas di sini? Artinya apa? Sampaikan hak-hak Allah. Hak Allah apa? Hanya semata, satu-satunya, yaitu disembah hanya Allah Ta'ala, satu-satunya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dari sini pelajarannya adalah bahwa Nabi memerintahkan Ali untuk menyampaikan Islam. Islam yang dimaksud adalah syahadatain. Kata-kata Islam artinya apa? 2 kalimat syahadat, yaitu sampaikan tentang hak Allah. Tahu hak Allah apa? Apa? Adzan. Sudah masuk ya? Oh iya, Fadhil. Adzan dulu. Allahu Akbar.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit. Dari sini ya ikhwah, ada beberapa hal yang kita bisa pahami. Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya. Pertanyaannya, apakah kebaikan yang dimaksud ini kebaikan dalam segi aturan agama atau masuk ke dalam kebaikan perkara dunia? Contoh, kita ngajarin orang dagang, masuk nggak dalam hadis ini? Atau hanya sekedar ngajarin masalah agama? Yang mana? Semua. Yang lainnya? Agama. Yang benar adalah mengajarkan semua kebaikan bentuknya dalam bentuk dunia ataupun bentuk akhirat. Kenapa? Dan ini disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, mencakup kebaikan dunia ataupun akhirat. Karena asbabul wurudnya hadis ini adalah ketika ada Abu Mas'ud Al-Ansari. Jelas ya? Pada waktu itu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi fahammilni. Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hewan tungganganku mati, maka berikanlah aku tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'indi, saya enggak punya hewan tunggangan untukmu. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Saya bisa ngasih tahu dia untuk siapa yang bisa nyiapin hewan tunggangan buat dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, ini menunjukkan orang cuman nunjukin tok, itu pahala sama dengan orang yang minjemin hewan tunggangan. Padahal cuma jadi apa? Perantara. Ini loh orangnya. Maka si fulan itu langsung hubungan sama ini. Kita cuma ngasih tahu apa? Ini orangnya. Nunjukkan. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang ngasih tunggangan tadi. Padahal tunggangan ini urusan dunia atau akhirat? Dunia. Ini menunjukkan kebaikan yang dimaksud adalah dunia dan akhirat. Kemudian ada khilaf di antara para ulama tentang besarnya pahala orang yang ngasih tahu kebaikan. Apakah sama persis dengan pelakunya atau beda tipis, istilahnya gitu. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Nawawi. Ya, di dalam Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim disebutkan wal murad bimithl ajri fa'ili, yang dimaksud adalah memberi petunjuk mendapatkan pahala seperti yang dikerjakan orang yang melakukan kebaikan, anna lahu thawaban bidzalikal fi'l kama anna li fa'ilihi thawaban wa la yalzimu ay yakuna qadra thawabihi ma sawa. Ya, ini menunjukkan bahwa pelaku kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menunjukkan, tapi tidak mengharuskan kadar pahalanya sama. Istilah kita bilang mirip. Kata-kata mirip ini sama enggak? Sama enggak? Persis enggak? Mirip. Enggak sama. Antum mirip sama orang. Kalau dijejerin sama persis enggak? Enggak. Jelas? Pendapat yang kedua, Al-Imam Qurtubi, ya, mengatakan, ya, ada di dalam kitab Ad-Dibaj ala Sahih Muslim bin Hajjaj yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, bahwa pahala orang yang memberikan petunjuk sama persis dengan pahala orang yang mengamalkan. Cuman ngasih tahu itu loh orangnya. Itu dia dapat pahala sama persis. Ya, bahkan sama lipat gandanya.
Jelas sampai di sini? Ya. Kenapa? Karena pahala bagian dari karunia Allah. Ini pendapatnya Imam Qurtubi. Dan Allah memberikannya kepada siapa saja yang ia kehendaki atas model amalan apapun yang dia lakukan. Maka kemudian Allah berikan apa? Sama persis. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam perkara memberikan hidayah dalam Islam, dikatakan man da'a ila huda, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahum. Ya, man tabi'ahu wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dikatakan barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, petunjuk, ya, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi persis. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini dalam perkara agama bukan? Agama. Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam. Yang dimaksud dalam Islam masalah apa nih? Din. Ya. Contoh yang baik. Falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'daha, dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Dia dapat pahala sebagai contoh dan amalnya dia sendiri, dan dia dapat pahala amal orang-orang setelahnya yang nyontoh dia. Ya. Kemudian apa? Min ghairi ayyunqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali, yaitu orang-orang yang mengikuti setelahnya. Makanya ya ikhwah, di sini kemuliaan Nabi SAW karena semua umatnya Rasulullah dapat pahalanya. Kita tahu agama Islam dari siapa? Siapa sumbernya awalnya? Rasulullah. Berarti Rasulullah dapat pahala enggak? Semua umat Rasulullah yang mengamalkan amal saleh, yang mengikuti Nabi, maka Rasulullah dapat semua pahalanya. Apalagi ketika kita kemudian ngikutin sumber setelahnya. Yaitu siapa? Para sahabat. Maka semakin banyak generasi setelahnya, maka para sahabat dapat pahalanya. Contoh, antum dengar hadis tentang Nabi dari Abu Hurairah. Berapa banyak Abu Hurairah dapat pahala? Ketika antum belajar riwayat Abu Hurairah, kebayang tumpukan pahalanya sampai akhir zaman. Ini yang dimaksud. Secara otomatis. Ya. Maka kita contohlah, kita ambil perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Berarti Ibnu Qayyim dapat pahalanya banget. Makanya setiap orang yang meriwayatkan dan sampai ke kita, kemudian kita kasih tahu ke yang lain, maka kopian pahala periwayat itu berapa banyak? Ini pahala ngalir mereka sudah di kuburan jauh. Jelas ya ikhwah? Dan persis lagi, taruh kita persis. Subhanallah. Ya. Maka disinilah Rasulullah menjelaskan. Contoh lagi, ya. Makanya, ya, bahkan jumhur ulama mengingkari pengiriman pahala qiraah Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ngingkar? Karena tidak perlu dikirim, kita baca Quran otomatis Rasulullah dapat pahala. Nggak pakai dikirim. Karena kita belajar Quran dari siapa? Rasulullah, selesai. Ini kalau antum mau membantah hujah orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini ngirim pahala ke Rasulullah. Rasulullah nggak pakai dikirim, antum otomatis yang antum lakuin semuanya Rasulullah dapat kopiannya. Jelas di sini. Makanya kadang-kadang subhanallah ya ikhwah, kita ini ketika didik anak nggak terasa. Begitu anak belajar Quran, Al-Fatihahnya diserahin ke siapa? Guru TPQ. Berarti antum ngasih kesempatan yang dapat pahala Al-Fatihah, anak antum seumur hidup guru TPQ-nya. Orang tuanya nggak pengen rupanya. Padahal kalau yang ngajarin orang tuanya,
orang tuanya meninggal, anaknya masih bisa menjadikan orang tuanya dapat pahala enggak? Kalau yang ngajarin Quran orang tuanya. Tapi diserahin sama siapa? Guru TPQ. Sudahlah, biar belajar. Ini namanya antum nyanyain pahala seumur hidup. Jelas sekarang? Inilah yang terjadi sebenarnya. Ya, makanya ketika orang Yaman masuk Islam dan mereka mengajar sebar luas, berarti yang dapat pahalanya siapa? Mu'ad ibn Jabal. Ya. Sama Abu Musa al-Asy'ari, karena yang ngajarin orang satu Yaman. Sekarang orang satu Yaman nyebarin dakwah ke berapa banyak, dan mereka dapat kopiannya. Jelas di sini. Ya, inilah bagaimana kemudian manfaat luar biasa dari pahala yang mengalir dari dakwah, terutama dakwah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua amal jariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan dan juga fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hentikan mereka dari kedaliman musuh-musuhnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kemuliaan kaum muslimin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.